Sebesar apapun masalah kalian, kalian harus hadapi. Jangan pernah lari dari masalah kalian, tetapi selesaikan. Jika memang butuh teman, datanglah ke teman yang kalian percaya, atau ke psikolog. Teman-teman, akhir-akhir ini kita ketahui banyak sekali kasus yang menimpa kaum milenial, khususnya mahasiswa, yang merasa bahwa dia memiliki masalah yang sangat besar, baik itu masalah asmara, masalah keluarga, atau masalah finansial, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Untuk itu, yuk kita dengarkan pendapat Pak Darmawan dalam sisi psikologis tentang mahasiswa dan kesehatan mental. Oke, jadi untuk problem satu itu memang sangat mempengaruhi. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa mahasiswa itu memilih untuk melakukan tindakan tersebut, gitu ya. Tapi apapun itu, semuanya dikarenakan oleh kurangnya wawasan, kurangnya pengalaman dia dalam menghadapi sebuah konflik. Bisa jadi si anak ini dari kecil, mungkin ya, dari kecil itu ketika ada konflik dia dibantu atau dihindarkan dari terjadinya dari konflik yang dihadapi, sehingga kemampuan dia untuk bertahan dan problem solvingnya itu tidak baik. Nah, pada akhirnya ketika tumbuh dewasa, dia mulai menghadapi banyak konflik, ya, banyak konflik di mana dia merasa tidak mampu untuk menghadapi konflik-konflik itu. Dia tidak mampu mengambil sebuah keputusan yang baik. Nah, di pikiran mereka mungkin ini adalah jalan pintas, gitu ya, jalan pintas untuk segera menyelesaikan masalah ini. Tapi itu bukan keputusan yang baik. Itu bukan penyelesaian, tapi melarikan diri dari sebuah masalah yang mereka hadapi. Emosi yang tidak baik, berkembang tidak baik, lalu problem emosional, selain problem emosional, sosial mereka juga kemungkinan tidak terlalu baik, sehingga dia tidak banyak preferensi untuk bagaimana nih saya ketika menghadapi sebuah masalah harus melakukan apa. Mereka tertutup, mereka overthinking, emosinya tidak baik, yang marah dengan dirinya sendiri atas ketidakmampuan menghadapi konflik itu. Akhirnya keputusan itu yang diambil, gitu kurang lebihnya. Jadi butuh latihan nih, butuh latihan. Ketika kita menghadapi konflik, hadapi. Tidak diabaikan, tidak diajukan, atau melarikan diri dari masalah itu. Jadi ketika ada masalah, cara kita melatih mental kita agar menjadi kuat, ya dihadapi sampai selesai. Gitu, karena masalah itu pasti datang bersamaan dengan solusinya. Tinggal sudut pandang kita ada di mana. Gitu Mbak Ella. Jika kalian merasa mempunyai masalah yang besar hingga terfikir untuk mengakhiri hidup kalian, yuk kita dengarkan pesan Pak Darmawan khusus untuk kalian yang merasa tertimpa masalah besar dan berniat untuk mengakhiri hidup kalian. Sebetulnya isu kesehatan mental ini memang sedang sangat banyak dibicarakan ya. Banyak dibicarakan dan realitanya banyak beberapa kejadian. Nah, untuk mengantisipasi itu, pesan saya untuk rekan-rekan mahasiswa itu kan kaum intelek gitu ya. Cari teman, ketika ada masalah, diskusi, sharing. Karena sharing itu akan sedikit mengeluarkan beban emosi yang ada di dalam diri. Setidaknya sudah lega gitu, sudah cerita. Tapi juga harus hati-hati. Hati-hatinya apa? Dalam bercerita, pilih teman yang bisa menjaga rahasia, minimal itu, atau datang ke profesional, ya, datang ke profesional. Lalu selain bercerita,
Karena terkadang kalau cerita sama teman kurang banyak referensi untuk menyelesaikan masalah. Nah, syukur-syukur kalau dapat ya alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau memang dirasa belum, maka mau tidak mau ya harus bertahan. Bertahan dan menyelesaikan masalah itu, bukan lari, bukan menghindari masalah. Selain sharing ke teman, bisa sharing ke profesional, ke orang tua. Kalau ternyata masalah itu datangnya dari orang tua, ya bisa cari ustadz mungkin ya, ustadz atau psikolog yang memberikan beberapa solusi gitu. Nah, beberapa pandangan solusi itu kemudian kita pilih yang sesuai dengan kasus yang sedang dihadapi. Kesesuaiannya harus pas semua dan ya kita lakukan penyelesaian masalah itu. Di situ kita akan berkembang, adik-adik mahasiswa akan berkembang kemampuannya dalam melakukan pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan ini akan terhindar. Nah, karena kebanyakan adik-adik mahasiswa saat ini kurang mampu mengetahui batas dirinya, jadi merasa ya sudah, akhirnya ya sudah terus, menumpuk pada titiknya dia akan kebingungan. Makanya kalau ada problem sedikit, meskipun itu sedikit ya atau sekecil apapun itu, kalau memang ada hambatan, diskusilah, ceritalah, itu bukan aib kok, itu bukan aib. Nah, gitu kurang lebih. Atau nih ya, yang sering nih, meskipun konsepnya salah, refreshing. Nah, refreshing itu penting. Kalau anak-anak sekarang taunya healing ya, padahal itu adalah konsep yang berbeda. Healing adalah ketika orang sudah ada problem nih psikologisnya, ada penyembuhan. Nah, penyembuhan ini yang disebut healing. Kalau kita butuh sejenak untuk merefresh ya, namanya refreshing. Itu penting. Jangan sepelekan yang namanya liburan. Nah, gitu. Meskipun ya cuma ke pantai sebentar atau ke gunung sebentar, nah, enggak apa-apa. Itu wajib dilakukan dan sangat bisa membantu siapapun itu, enggak hanya mahasiswa, untuk sedikit merilekskan hati dan pikiran untuk kemudian nanti bisa kembali lagi menghadapi problem yang ada di depannya. Gitu Mbak Ella kurang lebih. Nah, jadi teman-teman, sebesar apapun masalah kalian harus hadapi. Jangan pernah lari dari masalah kalian, tetapi selesaikan. Jika memang butuh teman, datanglah ke ahli, ke psikolog, ke ustadz, atau ke teman yang kalian percaya. Jika memang perlu healing, kalian juga boleh healing. Sekian dan sampai jumpa kembali.